Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldian Fauzan kembali lagi bersama Anda dalam perkuliahan yaitu mata kuliah Administrasi Pendidikan dan Supervisi Pendidikan. Senang bisa bersama Anda, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, minggu sebelumnya kita telah membahas tentang administrasi dan supervisi pendidikan sarana dan prasarana. Untuk kali ini kita akan membahas tentang administrasi keuangan. Yang kali ini agak mengerikan pada biasanya. Karena kita membicarakan suatu yang telah merubah para peserta didik pada masa sekarang yang bisa merubah orang baik menjadi tidak baik. Terkadang suatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Dan ini menjadi akibat malapetaka munculnya para koruptor. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Apa itu sebenarnya administrasi keuangan? Administrasi keuangan itu sendiri yaitu proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang terhubung dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Itulah yang kita sebut dengan administrasi keuangan. Apa tujuan dari administrasi keuangan itu sendiri? Yang pertama yaitu memperlancar proses keluar masuknya keuangan, dan yang kedua transaksi yang lebih mudah. Yang ketiga, bukti transaksi itu ada. Yang keempat, selalu memantau kondisi keuangan perusahaan. Dan yang kelima, menciptakan keteraturan keuangan. Yang keenam, koordinasi keuangan menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, mengurangi kesalahan saat membuat laporan keuangan. Dan yang ke-8, perencanaan keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana proses administrasi keuangan itu sendiri di sekolah. Minimal ada 3 langkah yaitu proses perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu bentuk pertanggungjawabannya. Dari 3 level ini itu harus sangat jelas dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sedikit saja bermasalah, ini akan menjadi pusat penyalahgunaan anggaran dan keuangan. Baiklah, sekarang kita ulas kembali yang pertama tadi, yaitu adalah perencanaan. Perencanaan itu sendiri biasanya dilakukan di awal tahun ajaran, maka kepala sekolah akan menyusun yang namanya RAPDS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Yang pada dasarnya RAPDS itu memuat segala sesuatu hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Kalau kita ambil dari salah satu pendapat yaitu Sutisna yang menyatakan bahwa RAPDS itu dapat ditempuh beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan, dan yang kedua, menjabarkan tujuan. Penetapan tujuan itu sendiri adalah perumusan, yaitu satu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Dan yang kedua yaitu penyebaran tujuan itu yang artinya adalah bentuk program-program yang jelas. Baiklah, yang kedua yaitu penggunaan. Yang terkait dengan penggunaan, kalau kita ini laksanakan dan kita lakukan, pertanggungjawaban akan terjadi dan kita akan bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari administrasi keuangan, dari penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah atau perguruan tinggi. Baiklah, dalam administrasi harus ada penyelesaian yang jelas, karena tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Karena itu harus ada penyelesaian yang matang. Baiklah, ini ada beberapa tugas menurut undang-undang. Yang pertama yaitu
autorisator. Autorisator itu sendiri adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Mereka atau beliau memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Jadi, setiap kapasitasnya menyebabkan terjadinya pengeluaran atau pemasukan keuangan. Yang kedua yaitu moderator. Adalah pejabat yang diberikan kewenangan yang melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah atau mengeluarkan anggaran atau dana. Dan yang terakhir yaitu bendahara. Adalah penjabat yang orangnya yang berwenang untuk melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada keterkaitan kesediaan anggaran di lembaga yang dipantau atau yang memantau. Kenapa ini sangat penting buat kita sebagai mahasiswa? Karena kita akan ada di posisi itu sendiri. Dan ini sebagai tugas sangat besar yang harus kita hadapi suatu saat nanti. Dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi keuangan itu sendiri adalah kegiatan dalam pengelolaan dalam hal yang berkaitan dengan segala bentuk pengeluaran atau pendanaan yang digunakan untuk merancang dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh organisasi, lembaga, atau perusahaan, dan sekolah. Baiklah, sekian dari hasil analisis dari video Bapak berikan. Saya Aldian Fauzan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.